Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan materi koefisien determinasi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aditya dan nama kelompok saya. Saya Desina Rahma sebagai pemateri. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Pada teman saya persilahkan. 1. Perhatikan data berikut. X 2, 4, 6. Y 3, 7, 4. Tentukan nilai koefisiensi korelasi. 2. Koefisiensi determinasi. 3. Interpretasi hasilnya. 1. Tabel penolong. X 2 tambah 4 tambah 6 sigma X 12. Y 2 tambah 4 tambah 6. Ya Pak, ulang Pak. Sigma X sama dengan 12. Y 3 tambah 7 tambah 11. Sigma Y sama dengan 21. XY 6 tambah 28 tambah 66. Sigma XY sama dengan 100. X kuadrat 4 tambah 16 tambah 36. Sigma X kuadrat sama dengan 56. Y kuadrat 9 tambah 49 ditambah 121. Sigma Y kuadrat sama dengan 179. N sama dengan 3. Diketahui sigma X sama dengan 12, sigma Y sama dengan 21, sigma XY sama dengan 100, sigma X kuadrat sama dengan 56, sigma Y kuadrat sama dengan 179, N sama dengan 3. Tentukan rata-rata. Penyelesaian sama dengan X per sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Y per sama dengan 21 per 3 sama dengan 7. 1. Nilai koefisiensi korelasi. R sama dengan N kali sigma Y XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma kuadrat kurang sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. R sama dengan 3 kali 100, hasilnya itu 300, itu dikurang 12 kali 21, hasilnya 252 per akar 3 kali 56, hasilnya 168 dikurang 12 per 2, hasilnya 144. 3 kali 179, hasilnya 537 dikurang 21 per 2, hasilnya 441 sama dengan 48 per akar 24 kali 96 sama dengan 48 per akar 2304 sama dengan 48 per 48 sama dengan 1. 2. Koefisiensi determinasi. KD sama dengan R kuadrat kali 100% sama dengan 1 kuadrat. 1 kali 1 1 kali 100. 1 kali 100 itu 100%. 3. Interpretasi hasilnya. Korelasi
R sama dengan 1. Terdapat hubungan yang sempurna antara variabel X dan Y. Artinya setiap kenaikan pada X selalu diikuti oleh kenaikan pada Y secara konsisten. Determinasi 100%. Variabel X memberikan pengaruh sebesar 100% terhadap variabel Y, sehingga tidak ada faktor lain di luar model yang mempengaruhi perubahan nilai Y. Baik teman-teman, setelah materi tadi apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi tersebut? Pada kelompok lain siapa, silakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya. Pertanyaan adalah, mengapa hasil koefisien determinasi harus dikali 100%? Baik, apakah ada yang memberikan satu pertanyaan lagi? Jika tidak ada, maka sesi tanya jawab akan saya tutup. Langsung. Ya. Baik, beri kami waktu untuk menjawabnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa hasil koefisien determinasi harus dikali 100? Gimana nih? Koefisien determinasi berasal dari kuadrat koefisien korelasi. Rumusnya KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nilai R kuadrat biasanya masih berbentuk desimal. Karena itu harus dikali 100 agar berubah menjadi bentuk persentase sehingga lebih mudah dipahami. Contohnya R sama dengan 0,8, R kuadrat sama dengan 0,8 dikali 0,8 hasilnya 0,64. Karena di sini masih desimal, jadi 0,64 dikali 100% sama dengan 64%. Karena koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin Alpais, perwakilan kelompok 2. Saya akan bertanya, apa perbedaan koefisien korelasi dan koefisien determinasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan koefisien korelasi dan koefisien determinasi? Koefisien korelasi, jika mendekati 1 hubungan sangat kuat dan positif. Jika mendekati 0 maka hubungan lemah. Jika mendekati -1 maka hubungan sangat kuat tapi berlawanan arah. Contohnya R sama dengan 0,9. Koefisien determinasi, seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam bentuk persen. Contohnya KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, 1 kuadrat kali 100% sama dengan 100%. Jadi korelasi membahas hubungan, sedangkan determinasi membahas besar pengaruh. Baik, kepada kelompok 2, apakah materinya sudah dipahami? Baik, jawabannya saya terima. Ya, Pak. Sekarang lanjut nomor 2 lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu.
Baiklah siswa-siswi sekalian, itulah tadi penampilan dari kelompok 6. Setelah saya melihat tadi penampilannya, di sini saya akan memberikan beberapa kritik dan saran terkait penampilan dari kelompok 6. Yang pertama yang saya lihat kelebihannya itu tadi penjelasannya sudah cukup jelas ya, tulisannya juga bagus, tapi di samping ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Yang pertama, ada satu orang anggota kelompoknya yang tidak hadir. Ada kan? Siapa tadi namanya? Siti Fadila. Jadi itu berarti kekompakannya masih belum terlalu kompak karena ada satu orang yang tidak hadir. Terus yang kedua, suaranya tadi yang saya dengar ada satu orang tadi yang laki-laki ngomong itu agak kecil. Jadi mohon nanti ya, suaranya dikasih maksimal ya, dikasih keras supaya jelas terdengar ya. Apalagi yang paling belakang, itu pasti dia tidak terlalu jelas dengarnya karena kecil suaranya. Jadi kalau menjelaskan itu nggak usah malu-malu, kan ini depannya teman-temannya kalian sendiri kan. Maksudnya nggak usah terlalu grogi, nggak usah terlalu dikasih kecil suaranya, padahal suaranya bagus itu kan. Kasih keras aja, kasih lepas suaranya kan pakai mic juga. Nanti supaya jelas juga di mic suaranya. Jadi seperti itu. Kemudian penontonnya juga sudah bagus, banyak yang bertanya tadi ya. Cuma 2 orang ya. Ya lumayan lah. Nanti mungkin lebih ditingkatkan lagi pertanyaan-pertanyaannya ya, dan bikin yang lebih susah lagi ya, yang lebih menantang. Nah, jangan pertanyaan yang bersifatnya selalu menjelaskan gitu kan. Misalnya pengertian itu dikurang-kurangilah pertanyaan seperti itu. Mungkin yang pertanyaan yang perhitungan mungkin yang lebih diperbanyak ya, yang lebih membutuhkan keterampilan berpikir. Kan matematika itu keterampilan berpikirnya yang ditonjolkan sama berhitungnya kan. Tapi bukan berarti keterampilan untuk yang bukan berhitungnya tidak penting. Itu juga penting untuk komunikasinya bagus itu ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saran-sarannya. Untuk kekurangannya bagi kelompok lain dan kelompok yang tampil tadi nanti bisa ditingkatkan. Kekurangannya maksudnya diperbaiki, bukan ditambah kasih kurang, nah ditingkatkan. Maksudnya kekurangannya itu diperbaiki dan ditingkatkan lagi supaya jadi lebih bagus ya. Jadi seperti itu saja mungkin, dan saya ucapkan terima kasih atas, dan kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 6. Oke. Jadi kelompok berikutnya yang akan tampil adalah kelompok 7 minggu depan, hari Senin depan ya. Materinya tentang apa itu di kelompok 7? Kelompok 7 mana? Jangan sampai tidak hadir. Kita kasih tahu memang di sini supaya tahu apa, jangan sampai ada yang tidak tahu materinya tentang apa. Dan sampai sama lagi dengan kelompok lain materinya. Manakah kelompok 7 ini? Masa lama sekali, tinggal angkat tangan pas kelompok 7. Kenapa kayak kalian masih cari-cari lagi? Kalau marah-marahnya jangan di shooting. Kelompok 7 mana? Siapa lagi temannya? Oh, kelompok 7 Sasa. Sasa, terus ini 4 orang semua kan? Hadir semuanya 4-4-nya sekarang? Oke. Direkam. Oh, itu sudah merekam kan? Kelompok 7 materinya tentang apa? Jadi berarti kalian nanti bawa laptop. Kan praktek itu pakai Microsoft Excel, gambarnya di Microsoft Excel toh, aplikasi itu. Bawa laptop, sediakan memang LCD proyektornya, jaga-jaga kan, jangan sampai saya lupa toh. Jadi seperti itu. Kalian juga penontonnya siapkan yang pertanyaan tentang itu nah, cara menggambar diagram pencar dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Bukan hanya Microsoft Excel, mungkin ada aplikasi lain yang bisa digunakan, misalnya GeoGebra kan, ada juga Minitab, ada SPSS kan. Itu banyak aplikasi-aplikasi. Kalau kalian cari-cari di internet itu yang bisa dipakai untuk membuat diagram pencar. Kebetulan di buku itu Microsoft Excel, tetapi sebenarnya kalau kalian serius mencarinya, menggali-galinya lagi, kalian akan banyak menemukan aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk menggambar diagram pencar dan juga untuk menentukan koefisien korelasinya ya. Jadi silakan nanti kelompok 7 itu jangan sampai ada kelompok lain yang bertanya cuma bisa pakai Microsoft Excel. Jika kalau saya misalnya pengen pakai aplikasi lain, adakah aplikasi lain yang bisa dipakai? Kalian harus pelajari memang juga kan, jangan sampai ada yang bertanya seperti itu.
Jadi itu saja mungkin pesan-pesan yang bisa saya sampaikan, dan saya tutup dengan ucapan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabudaya, salam kebajikan. Oke.